Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Muniar, MPSI Psikolog. Saya salah satu dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh dengan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Psikologi Sosial dengan bobot 2 SKS dan penawaran mata kuliah ini pada semester 3. Deskripsi dari mata kuliah Psikologi Sosial yaitu mampu memahami dasar-dasar teori sosial sehingga dapat memahami sikap dan perilaku yang bisa diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling. Adapun CPL jurusan dari mata kuliah Psikologi Sosial yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, menguasai landasan konseptual, filosofis, psikologis, sosiologis, ipteks, dan pedagogik di bidang bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep psikologi secara kognitif, afeksi-konatif, dan pada proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Pada mata kuliah ini akan membahas konsep dasar psikologi sosial dan teori psikologi sosial, seperti persepsi diri dan persepsi sosial, kognisi sosial, motif dan sikap, aspek-aspek identitas sosial, prasangka, interaksi sosial, pengaruh sosial, tingkah laku prososial, agresi, konflik dan integrasi sosial, ketertarikan interpersonal, dan perilaku sosial secara bimbingan dan konseling. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Psikologi Sosial sangat beragam, di antaranya e-book Social Psychology, bahan ajar perilaku sosial, dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Psikologi Sosial adalah secara sinkronus dan asinkronus. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Ceramah, di mana dosen dapat memberikan informasi secara mendalam yang akan diterima dan dipahami oleh mahasiswa secara lisan. 2. Diskusi kelompok. Mahasiswa diajak untuk aktif dalam memberikan pendapat, ide, gagasan, dan bersikap kritis terhadap suatu isi dalam pembahasan di mata kuliah ini. Selanjutnya, penugasan mata kuliah ini berupa makalah di mana mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan berdasarkan materi psikologi sosial serta mampu menganalisis kasus yang ada di masyarakat menggunakan materi-materi tersebut. Makalah ini sebagai hasil dari perkuliahan psikologi sosial. Interaksi dalam perkuliahan dilakukan melalui tatap muka, penggunaan aplikasi WhatsApp Group, penggunaan classroom khususnya dalam pengumpulan tugas. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan dengan mengakumulasi nilai-nilai sebagai berikut. Penugasan 30%, PTS 30%, PAS 40%. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video berikut. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan pertama saya sudah membahas yang namanya patron perkuliahan maupun pengantar dari psikologi sosial. Ada yang ingat? Ingat Bu. Oke. Sekarang pertemuan kedua kita akan membahas yang namanya persepsi diri dan persepsi sosial. Sepertinya minggu lalu saya sudah mengirimkan atau share namanya bahan ajar untuk minggu ini. Sudah dibaca semuanya? Sudah Bu.
Alhamdulillah. Nanti bisa dibuka terlebih dahulu bahan ajar yang saya berikan, agar nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih belum jelas, saya persilahkan. Oke, persepsi diri dan persepsi sosial. Tapi sebelum kita mengulik nih masalah persepsi diri maupun persepsi sosial, saya akan menjelaskan yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kedua. Jadi di sini teman-teman harus mampu menjelaskan apa sih persepsi diri maupun persepsi sosial. Kita akan mengulik dulu persepsi itu apa. Berhubung sudah saya share, otomatis sudah dibaca ya semalam ya? Sudah dibaca belum? Sudah. Ada yang bisa menyampaikan pendapat apa sih persepsi itu? Saya, Bu. Oke, silakan sebut namanya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Menurut saya persepsi ini adalah sebuah proses pemahaman, kemudian juga penafsiran makna atau sebuah gambaran tentang suatu informasi yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar, Bu. Seperti itu. Bagus sekali. Ya, sampai di sini paham persepsi itu apa? Saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa sih persepsi itu. Persepsi berasal dari bahasa Latin percipio atau bahasa Inggrisnya adalah perception. Tahu perception itu apa? Tahu ya? Tahu. Perception, persepsi Bu, iya benar sekali. Nah, perception yang artinya tindakan menyusun. Tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang sesuatu dalam lingkungan. Jadi lingkungan ini adalah seperti ketika kalian melihat di luar itu seperti apa sih? Misalnya nih ada terdengar suara atau bunyi balon meletus gitu ya. Tapi masing-masing orang gitu ya, masing-masing orang itu memiliki yang namanya persepsi yang berbeda-beda gitu. Mungkin saya mendengar suara itu adalah balon yang meletus, tapi belum tentu Bumi mendengar hal yang sama. Gitu. Sampai di sini paham persepsi itu apa? Paham. Mungkin juga di psikologi umum ya, di psikologi umum kita juga sempat membahas yang namanya stimulus dan respon. Persepsi ini adalah salah satunya yang membentuk stimulus itu, yang membentuk persepsi itu adalah stimulus dan respon tadi. Stimulusnya bisa diketahui itu apa tadi? Kalau misalnya kita membahas yang namanya bunyi, stimulusnya apa tadi? Suara dari balon misalnya kayak gitu. Respon kita adalah oke, good, bagus sekali. Kita lanjutkan lagi dari persepsi. Kita fokus ke persepsi diri. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana sih kok munculnya persepsi. Tadi ada stimulus dan respon. Nah, kenapa bisa ada persepsi diri? Kalau dari teori persepsi diri, di sini menafsirkan tindakan kita sendiri seperti kita menafsirkan tindakan orang lain. Dan tindakan kita seringkali dipengaruhi secara sosial dan tidak dihasilkan dari kehendak bebas kita sendiri seperti yang diduga. Misalnya nih, saya pergi ke kampus lupa menggunakan parfum. Otomatis karena saya keseringan nih menggunakan parfum, waktu saya lupa, saya merasa diri saya bau, sehingga aduh saya kayaknya bau deh. Saya lupa nih pakai parfum misalnya. Itu yang dimaksud dengan persepsi diri. Selanjutnya, persepsi diri juga merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar maupun dari pengalaman. Hasil tersebut mampu memotivasi individu untuk berinteraksi, berperilaku dengan sekitarnya serta harapan dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Oke, sampai di sini paham mengenai persepsi diri? Paham. Oke, kita lanjut dengan proses terjadinya persepsi. Kok bisa Bu terjadinya persepsi? Di sini ada 3 ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Bu? Oke, di sini ada 3 prosesnya. Pertama terjadi stimulus, otomatis pasti ada stimulus dulu ya. Ada stimulus, terus stimulus ini yang bisa kita lihat adalah indera. Indera apa nih?
Indra apa? Misalnya tadi ada suara, indra apa yang mendengar. Selanjutnya stimulasi alat indra dievaluasi dan ditafsirkan. Jadi setelah mendengar tadi kira-kira ini suara apa ya? Ini suara ban meletus, ban pecah atau ban meletus nih, misalnya gitu ya. Nah, jadi memang dari stimulus indra langsung kita tafsirkan. Itu adalah sebuah proses terjadinya persepsi. Oke, kita lanjut di persepsi sosial. Persepsi diri tadi sudah cukup? Oke, cukup jelas ya semuanya ya? Iya. Kita lanjut di persepsi sosial. Ada yang tahu apa sih persepsi sosial ini? Oke. Nah, kita tes dulu nih persepsi sosial itu apa. Ayo, ini gambar apa? Wajah. Ada yang bilang bunga. Terus apa lagi? Apa lagi? Daun. Oke. Ada daun, ada bunga, ada kupu-kupu, ada wajah ya. Nah, selanjutnya ada gambar kedua nih. Gambar apakah ini? Jejak kaki, ya kaki hewan gitu ya. Terus kumpulan lingkaran kecil yang berwarna merah, misalnya gitu ya. Oke. Kalau disimpulkan dari gambar ini apa sih persepsi sosial? Siapa yang bisa berpendapat persepsi sosial itu apa? Oke, silakan. Jadi menurut saya persepsi sosial itu bagaimana kita menilai atau menggambarkan orang atau sesuatu gitu dari cara pandang kita ada sesuatu orang itu. Oke, terima kasih. Ya, persepsi sosial di sini teman-teman terjadi ketika kita menangkap stimulus dari sosial atau dari lingkungan melalui apa? Melalui komunikasi non verbal. Apa aja? Persepsi sosial kita menangkap stimulus dulu nih, tapi secara besarnya yaitu tadi secara dari lingkungan kita seperti apa. Jadi proses-prosesnya pun hampir sama ya, proses persepsi diri maupun persepsi sosial. Lihat stimulus dulu dari lingkungan apa, baru bisa kita menafsirkan itu suara apa, itu bau apa, misalnya gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, persepsi sosial ini merupakan penilaian atau membangun kesan impression mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penyederhanaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Jadi misalnya kayak gini teman-teman, saya nih mencium bau di lingkungan, misalnya lingkungan komunitas apa gitu. Saya mencium, kok ini bau aneh ya, bau apa? Saya belum tentu ini saya bilang bau, misalnya anggaplah bau badan misalnya. Tapi belum tentu nih Arsan mengatakan itu bau badan, bukan Bu, kayaknya saya mencium itu adalah bau kotoran misalnya kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu yang dikatakan persepsi sosial karena dari lingkungan. Oke. Sampai di sini persepsi sosial. Selanjutnya, persepsi sosial yaitu persepsi seseorang terhadap orang lain sangat tergantung dengan komunikasinya. Komunikasi sering dilakukan orang untuk mempertegas kesan. Seperti tadi, penciuman tadi ya, dalam penciuman ketika saya mencium bau, waktu saya melihat langsung atau berdiskusi dengan rekan saya, misalnya dengan Arsan, Bu itu bukan bau badan, melainkan itu adalah bau kotoran. Oh ternyata bau kotoran gitu ya, karena Arsan melihat sendiri misalnya kayak gitu. Jadi ada komunikasi di situ. Sampai di sini paham? Paham Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup Bu. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, silahkan ditutup bukunya, kita evaluasi. Oke, teman-teman, kita masuk ke evaluasi ya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai persepsi diri maupun persepsi sosial. Kita masuk ke tahapan evaluasi ya, di mana teman-teman harus ada feedback nih. Kira-kira udah paham nggak nih persepsi diri maupun persepsi sosial? Ada 2 pertanyaan. Nanti
Nanti silahkan rebutan ya, sistemnya nanti rebutan siapa yang mau menjawab. Yang pertama adalah pertanyaannya, perbedaan persepsi diri dengan persepsi sosial, ada yang tahu? Saya Bu. Oke, sebutkan namanya. Benarkan nama saya Arsan Ramdana. Jadi menurut saya perbedaan persepsi diri dengan persepsi sosial adalah, kalau persepsi diri Bu, itu kemampuan diri kita sendiri untuk melihat apa yang ada di indera mata kita. Kemudian persepsi sosial adalah kemampuan orang lain untuk menilai apa yang mereka lihat dari kita. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Arsan atas jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan contoh real mengenai persepsi diri dan persepsi sosial. Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, sebutkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Abdi Nurizati. Jadi dari yang saya tangkap dari materi Ibu tentang persepsi diri, contoh persepsi diri itu misalnya saya nih hari ini menyadari kalau saya ini gerutan gitu Bu. Nah itu juga dipengaruhi oleh sebelumnya ada teman-teman yang ngatain saya kayak gitu Bu. Kalau saya gerutan gitu, jadi saya mau persepsikan diri saya gerutan gitu. Nah kemudian kalau persepsi sosial, misalnya saya masuk ke dalam ruangan kelas Bu, contohnya ruang kelas ini, terus saya mengekspresikan ruangan ini terus terang gitu Bu. Nah bisa juga saya bertemu misalnya sama Indri Bu, oh Indri hari ini cantik gitu, bersih gitu mukanya, gitu Bu, yang saya tangkap. Oke, terima kasih Andi atas jawabannya. Tepuk tangan. Oke, baik. Karena ini sudah akhir dari pertemuan kita, saya minta untuk teman-teman salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan dari materi kita? Saya Bu. Oke, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Esther Ene. Jadi saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, di sini kita belajar tentang persepsi diri. Jadi di mana persepsi diri ini adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, dari mengevaluasi tingkah laku kita sampai kita membuat kesimpulan tentang apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Dan yang kedua adalah tentang persepsi sosial, di mana persepsi sosial ini kita mengevaluasi, menginterpretasikan orang lain, dari cara kita melihat sampai sampai kita berada di sekitar orang tersebut, sehingga kita membuat kesimpulan mengenai orang tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Esther dan terima kasih teman-teman yang lain sudah membantu untuk menjawab, memberikan pendapat pada pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai individu ini mampu untuk mempersepsikan lingkungan kita seperti apa dan diri kita sendiri. Jadi teman-teman semuanya, berhubung ini sudah memakan waktu 1 jam lebih ya teman-teman di 2 SKS ini. Jadi hari ini sampai di sini aja. Kita minggu depan akan bertemu di materi selanjutnya. Jadi silahkan teman-teman untuk membaca yang namanya bahan ajar yang sudah saya berikan. Ya, jangan lupa malamnya harus baca, besok paginya kita diskusi kembali. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah psikologi sosial. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya mata kuliah psikologi sosial di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.